Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatoni dari Universitas Telkom Kendal, kelas SKB 17D1 di Prodi Manajemen Informatika. Ingin mepresentasikan tugas pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi yang berjudul cybercrime yang ada di Indonesia. Itu apa saja ya? Apakah itu cybercrime? Cybercrime itu pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana pada umumnya, atau biasa disebut dengan substansinya sama ya. Tindak pidana itu apa? Tindak pidana adalah perbuatan manusia atau badan hukum dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Nah, perbedaan keduanya hanya terletak pada tool yang dipergunakannya. Cybercrime menggunakan teknologi, sedangkan non-cybercrime tidaklah menggunakan tool teknologi. Nah, cybercrime dan non-cybercrime itu sama-sama merugikan masyarakat umum ya. Terus yang kedua, digital crime versus konvensional crime. Nah, ini bisa dilihat pada gambarnya ya. Nah, contoh daripada cybercrime itu ada banyak sekali ya. Contohnya ada transaksi butik ATM. Apabila bertransaksi di mesin ATM manapun, hendaknya jangan mau dipandu atau dibantu oleh petugas security yang bertugas di sana, karena oknum tersebut bisa menggunakan nomor PIN Anda dan melakukan transaksi penarikan dari rekening Anda. Berikut adalah pengalaman saya pada tanggal 2 April 2003. Ini sebagai contoh ya. Nah, di situ bermaksud mencari ATM BCA yang berada di lokasi Heru, Tomang, Jakarta Barat sebagai contoh. Namun sesampainya di sana saya disambut oleh petugas security ATM Citibank dan mempersilahkan masuk ke dalam butik ATM Citibank. Nah, saya menolak, namun petugas tersebut terus memaksa dan mengatakan tidak ada ATM BCA dan rekening BCA juga bisa digunakan di butik ATM Citibank tersebut. Ini contoh cybercrime ya, transaksi butik ATM. Yang kedua ada pemalsuan struk transfer BCA. Ini juga termasuk daripada contoh kejahatan permasalahan keamanan sistem informasi cybercrime ya. Nah, ini tadi saya akan menjelaskan gambar tadi pada slide kedua ya. Perbedaan cybercrime dan kejahatan konvensional menurut Petrus Reinhard Bloss. Nah, perbedaannya yang pertama terdapat penggunaan teknologi informasi. Yang kedua ada alat bukti dengan bukti digital. Yang ketiga pelaksanaan kejahatan non-fisik. Yang keempat, sebagian proses penyidikan dilakukan di cyberspace atau virtual undercover ya. Nah, penanganan komputer sebagai TKP crime scan dalam proses persidangan atau keterangan ahli menggunakan ahli TI ya. Terus tidak ada penggunaan TI secara langsung ya. Terus ada alat bukti adalah buktinya fisik ya. Jadi alat bukti ini berupa fisik seperti tadi yang saya contohkan ini ya. Nah, ini kan berupa fisik, stroke transfer, nah berupa fisik. Terus ini ada pelaksanaan kejahatan fisik. Proses penyidikan dilakukan di dunia nyata, tidak ada penanganan komputer sebagai TKP dalam proses
persidangan keterangan ahli tidak harus dengan menggunakan ahli TI. Nah, cybercrime atau biasa disebut dengan kejahatan teknologi. Nah, yang pertama, kriminalitas dunia maya atau yang biasa disebut cybercrime. Kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Nah, cybercrime perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, di sini ada keunikan cybercrime. Nah, yang pertama ada ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan juga jenis kerugian yang ditimbulkan. Terus bentuk daripada cybercrime yang pertama ada illegal access ya, sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. Ini yang daripada bentuk cybercrime atau kejahatan. Yang pertama illegal access, yang kedua illegal interception, sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. Ini disebut dengan illegal interception. Nah, kejahatan cybercrime yang ketiga ada data interference. Ini maksudnya apa? Sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan, atau penghapusan data komputer. Nah, jadi kejahatan yang ketiga ya, pada cybercrime ini ada data interference. Artinya apa? Orang itu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan. Artinya. Terus yang keempat ada sistem interference. Artinya apa? Sengaja melakukan gangguan. Nah, dia ini sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer itu sendiri. Nah, kejahatannya macam-macam ya. Terus yang kelima ada misuse of device. Artinya apa? Penyalahgunaan ya, perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, dan kode masuk. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai password atau kode masuk ini ketahuan oleh orang lain ya, nanti bisa disalahgunakan. Ini termasuk kejahatan cybercrime yang disebut dengan misuse of device ya. Terus penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer, ada pembajakan software, pencarian atau scavenging atau rekayasa sosial ya, atau serangan cepat, pintu jebakan atau trapdoor, kuda Troya, virus, nah, cacing, nah, macam-macam ya penipuan teknik penyalahgunaan komputer ini. Terus ada crime over internet. Ini sebagai strukturnya, yang pertama crime, cybercrime, terus ada cyber related crime. Nah, cybercrime ini terdiri dari cyber spesifik yang dibagi, ada cyber pirasi, ada cyber trespass, dan juga cyber vandalisme, cyber vandalisme. Nah, jadi crime over internet ini ada dua jenis dan dibagi ada beberapa tipe. Nah, yang jenis tipe kedua ada cyber related crime, itu ada cyber extended,
ada cyber assisted. Ya, cyber exacerbated itu apa? Cyber stalking, pedofilia internet, pornografi via internet. Nah, cyber assisted ini apa? Penggelapan pajak via komputer, perusakan fisik komputer. Berarti ini nyata ya, cyber assisted. Nah, ada tindak pidana tradisional ya. Tindak pidana tradisional itu apa? Ya, macam-macam, ada pencurian, penggelapan, terus membuka rahasia, ada pemalsuan, ada pornografi, terus ada penghinaan pribadi, agama, kelompok, dan lain-lain. Nah, ini termasuk tindak pidana tradisional. Penyebaran kabar bohong ini juga termasuk tindak pidana tradisional. Terus perbuatan tidak menyenangkan ya. Terus pencemaran nama baik melalui internet atau Facebook ya, biasa diposting itu. Nah, terus ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, unauthorized access ya. Unauthorized access ini apa? Seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Contohnya probing dan port. Jadi tahu ya, yang pertama jenis-jenis kejahatan cybercrime itu, yang pertama ada unauthorized access. Artinya seseorang itu memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau menyelundup tadi ya. Terus yang kedua ada illegal contents. Ini juga termasuk kejahatan jenis cybercrime. Apa itu illegal contents? Illegal contents adalah memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi ya. Ini termasuk illegal content ya. Jelas ini sangat tidak benar atau tidak etis ya. Termasuk melanggar hukum juga mengganggu ketertiban umum. Ini sangat merusak sekali ini illegal content. Yang ketiga, penyebaran virus sengaja. Ya. Penyebaran virus secara sengaja ini juga termasuk jenis-jenis kejahatan keamanan sistem informasi daripada cybercrime ya. Jadi jelas sekali penyebaran virus secara sengaja ya. Yang keempat ada data forgery. Apa itu data forgery? Data forgery adalah memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Ini juga termasuk daripada jenis-jenis cybercrime, memalsukan data ini ya. Jadi jelas ya. Terus yang kelima ada cyber espionage atau sabotage and extortion. Artinya apa? Cyber espionage, sabotage and extortion itu memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. Nah, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Ini juga termasuk kejahatan cybercrime. Terus yang keenam ada cyber stalking. Artinya apa cyber stalking ini? Mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang.
atau biasa disebut dengan teror. Jadi jangan sampai email kita itu bocor pada orang lain ya, nanti bisa diteror melalui email. Terus yang ketujuh ada cording. Cording itu apa? Mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di dalam internet. Nah, kita misalkan melakukan transaksi di dalam internet dengan transaksi penjualan online misalnya, jangan sampai kita ketahuan ya nomor kartu kreditnya, nanti bisa digunakan oleh orang lain. Terus hacking dan cracker. Nah, istilah hacker seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya ya. Ini ada hacking dan cracker. Terus cracker itu apa? Orang yang melakukan aksi-aksi perusakan di internet, aktivitas cracking, ya. Pembajakan akun milik orang lain, ya. Pembajakan situs web, probing tadi ya, terus penyebaran virus, pelumpuhan target sasaran, ada DOS, denial of service, serangan yang bertujuan melumpuhkan target ya, atau disebut hang crash sehingga tidak dapat memberikan layanannya. Apabila sebuah akun kita sudah terbajak oleh hacker, mungkin kita tidak dapat memberikan layanan ya, atau menggunakan akun tersebut karena akun tersebut sudah dibajak oleh orang lain, sehingga kita ketika akan melakukan sesuatu itu mesti ada perubahan-perubahan di dalam akun kita karena akun kita sudah kehack oleh hacker ya, orang yang melakukan aksi perusakan. Jelas ini akan bertujuan merusak ya kalau orang hacker. Terus yang ke-9 ada cyber quitting and typo quitting. Artinya apa? Cyber quitting mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain. Sedangkan typo quitting adalah membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Atau biasa meniru ya, quitting, meniru domainnya, atau nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Yang ke-10 ada hijacking, pembajakan hasil karya orang lain. Ini meniru pembajakan perangkat lunak. Terus ke-11 ada cyber terrorism, mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk tracking ke situs pemerintah atau militer. Cybercrime, definisi cybercrime tadi sudah. Nah, ini karakteristik daripada cybercrime ya. Terdapat sistem elektronik komputer yang terhubung dengan jaringan baik non maupun via telekomunikasi. Nah, ini karakteristiknya. Yang kedua, dapat saja berbentuk kejahatan lama dan atau kejahatan baru. Contohnya spam. Ini ya jelas ya. Terus yang ketiga, pelaku tindak pidana sulit terjangkau. Terus yang keempat, tidak meninggalkan bekas secara fisik, melainkan secara elektronik dalam bentuk data elektronik. Terus yang kelima, tindak pidana bersifat lintas batas wilayah negara. Nah, jadi jelas ya karakteristiknya. Terus yang keenam, dilakukan melalui jaringan sistem informasi baik privat maupun publik. Ini ada 6 karakteristik cybercrime ya. Terus hukum pembuktiannya ada data, terus masuk kemudian melakukan pencurian dengan paksa melawan hukum, kesengajaan, lalu locus delicti, terus tempus delicti. Ini pembuktiannya ya. Jadi cybercrime itu dia dari data masuk terus melakukan pencurian. Terus hacking sebagai salah satu bentuk cybercrime ya.
perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Nah, sebagai salah satu bentuk cybercrime. Yang kedua, penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa pada persoalan yang kompleks. Kejahatan yang konvensional pada umumnya mempergunakan fisik sebagai dasar dilakukannya tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, dan sebagainya. Nah, ini organisasi community ya. Berdasarkan definisi tersebut, kejahatan komputer adalah termasuk segala akses ilegal atau akses tidak sah terhadap suatu transmisi data sehingga segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu tindak kejahatan. Nah, ini fenomena Cardin ya. Fenomena carding, dia melakukan transaksi dengan sisi di hotel, restoran, mall, dan lain sebagainya. Nah, terus ini konsumen masuk internet, terus masuk e-shop, nah, terus ini masuk garder masuk ke internet, nah, terus ini teman si kader yang pegang, terus ini mengintip secara manual melalui carding ya, terus internet. Jelas ya fenomena carding ini. Cybercrime dengan online banking, jenis kejahatan ini muncul dengan memanfaatkan kelemahan sistem layanan online banking. Yang kedua, modus yang pernah terjadi di Indonesia adalah tiposet atau situs palsu. Terus yang ketiga, pelaku pembuat tiposet mengharap nasabah melakukan salah ketik. Jadi ini mengharapkan nasabah ini salah ketik. Jadi jangan sampai kita itu salah ketik dalam melakukan transaksi ya, dan salah alamat masuk ke situs lainnya. Juga jangan sampai kita salah alamat juga ya. Misalkan ada alamat yang tidak kita kenal, kemudian kita masuk login menggunakan password atau email dan lain sebagainya, otomatis di situ kita kalau tidak situs yang berbahaya, kita tidak ketahui, tidak resmi, itu sangat berbahaya sekali ya. Apalagi akun-akun kita itu suruh dimasukkan, dari situlah hacker bisa merusak akun kita. Terus sumber lubang keamanan sistem e-banking itu macam-macam sumber lubangnya ini ya. Ada ini dari pengguna masuk, terus masuk internet, terus masuk bank kembali internet, kembali lagi ke pengguna. Ini sistem keamanan e-banking, ada network, aplikasi, database. Terus modus kejahatan tiposet, ini alurnya. Modus kejahatan tiposet dari nasabah atau korban terus masuk sebuah website, misalkan www.bangku.com, masuk internet, kan di sini udah ketikan password ID-nya ya atau ID. Terus dari internet masuk ke www.bank ya. Kita kan ketika mau ketik gitu ya, terus ini mau masuk, terus ini kembali lagi password internet. Nah, kemudian oke. Ini modus kejahatan daripada tiposet. Yang kedua ada modus kejahatan keylogger ya. Ini dari nasabah atau warganet masuk ke dalam internet, kemudian ke e-bank, terus kemudian
kita masukkan user atau password keylogger ya, terus masuk, kemudian masuk bank ya, terus oke. Dari situ udah jelas, ada yang bisa ditayangkan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.